Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan senang rasanya Ardi di sini bakal nemenin teman-teman Pro 2 di sore ceria. Bersama siapa ya? Nah teman-teman, sore ceria kali ini kita akan membahas sebuah topik yang tentu saja membuat memotivasi dan menginspirasi bagi teman-teman Pro 2 dimanapun berada. Dan kita akan bahas soal ciptakan karakter kreatif, mengasah talenta. Wah, gimana ya kira-kira kayak gitu? Nah, kita akan ada temenin oleh narasumber kita, teman dan teman dari teman-teman Pro 2 juga tentunya ya. Ada dari Kak Michelle Milka Hesti M. Siren. Selamat sore Kakak. Selamat sore. Selamat sore. Ya, kita panggilnya berarti siapa nih Kak? Biar lebih akrab aja nih, biar teman-teman. Bisa dipanggil Icel. Icel ya? Iya. Oke, siap Kak Icel. Nah, teman-teman berdua tahu nggak sih kalau Kak Icel ini prestasinya segudang loh. Nah, kita sebut nih beberapa ya. Yang pertama, dia waktu di kelas 10 memenangkan acara 17-an juara 3 menyanyi solo. Kemudian di waktu kelas 11 memenangkan acara 17-an juga juara 1 menyanyi solo juga. Dan yang ketiga nih, ada memenangkan FLS 3N tingkat SMA sederajat Kabupaten Manokwari dengan peringkat juara 1. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu nih, FLS 3N itu apa sih? Nah, FLS 3N itu adalah Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional 2026. Nah, kemudian ada lagi FLSN 3N tingkat seprovinsi Papua Barat di juara 2, betul Kak ya? Iya. Oke. Kemudian ada juga di MCM Idol Season 2 juara 1, bener Kak ya? Iya, benar Oke. sekali. Dan yang terakhir nih, ada lomba dalam rangka Hardiknas di tahun 2026 memperingati juara 1. Betul Kak? Iya. Keren banget. Oke nih. Oke, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh lagi nih, mau tanya dong Kak, gimana kabarnya dong? Puji Tuhan, kabar saya baik. Baik ya Kak. Iya. Oke, puji Tuhan. Dan teman-teman nih, sekarang kesibukannya apa nih Kak kalau boleh tahu? Untuk sekarang saya masih sekolah, tapi di luar akademik Oke. biasa saya latihan seperti paduan suara, juga ya latihan vokal. Itu sih biasa kegiatan saya. Berarti memang selain akademik yang sekarang lagi sekolah di SMA SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 Kak ya. Nah, Iya. itu juga ada latihan vokal, kemudian ikut paduan suara seperti itu juga Kak ya. Iya. Wah, keren, berarti memang suka banget nyanyi nih Kak ceritanya. Iya. Oke. Nah, agar kita lebih kenal lagi nih Kak, saya mau tanya nih Kak, pernah nggak sih atau inget nih kapan pertama kali Kak Michelle ini berani buat naik panggung, terus bernyanyi dan jatuh cinta dengan dunia musik ini Kak? Iya, jadi kalau diingat-ingat pertama kali saya naik panggung atau berani naik panggung itu waktu saya masih berada di bangku studi SMP Negeri 2 Manokwari. Oke. Nah, jujur awalnya ya saya cukup rasa deg-degan ya, cukup rasa gugup karena ini first penampilan saya. Iya. Itu kenapa sampai saya bisa gugup sih? Saya gugup itu karena saya belum tahu apa-apa, belum bisa apa-apa. Tapi itu baru latihan ya sekitar 2 bulanan, langsung disuruh tampil di konser Carol Vocal Course. Tapi saya menyadari di situ mental saya dibentuk, makanya saya beranikan diri untuk maju tampil. Dan of course saya bisa juga tampil akhirnya. Akhirnya ya. Iya. Oke, ya. Memang untuk yang pertama itu emang agak deg-degan pasti Kak ya. Iya, pasti nervousnya ada. Nervousnya ada, betul. Apalagi kalau misal ya di panggung yang gede juga toh Kak. Iya, itu konser. Konser apalagi. Nah, itu. Oke, berarti dari kelas SMP kelas 2 ya, itu Iya. sudah pertama kali naik panggung dan juga menyanyi di hadapan publik. Gitu, Iya. Wah, keren nih. Nah Kak, mau tanya Ding, dari sekian banyak bidang nih, kenapa sih fokusnya ke suara atau seni ini? Apa mungkin yang dirasakan ketika tampil, atau mungkin apakah ada sosok yang berpengaruh atau yang bilang apa ya namanya ya, public figure yang membuat Kakak ini merasa wah ini nih aku harus kayak dia. Oh iya, untuk kenapa sampai saya bisa pilih bidang seni suara ini, itu karena saat
saya bernyanyi, saya merasa paling hidup. Oke. Iya, karena bernyanyi itu bukan soal teknik saja. Di bernyanyi itu kita harus punya rasa. Iya. Jadi di situ saya merasa saya lebih bebas mengekspresikan diri dan bisa menyampaikan pesan dan perasaan saya lewat lagu. Jadi di situ saya benar-benar menikmati prosesnya. Oke. Dan di atas panggung itu saat pertama kan saya gugup. Ya. Jadi itu jadi pelajaran buat saya. Di first boleh, tapi setelah itu ya biasa-biasa saja. Seperti biasanya. Dan kalau soal yang paling berpengaruh, yang terutama itu bagi saya ya, Tuhan. Oh, Karena betul. saya tahu dari saya tidak bisa apa-apa hingga jadi bisa seperti sekarang itu karena hikmat dari Tuhan. Dan ya saya mau mengucap syukur kepada Tuhan karena hikmat dari Tuhan ini saya kembalikan semua untuk hormat dengan kemuliaan nama Tuhan. Betul. Keren. Kemudian yang kedua, keluarga saya, terutama kedua orang tua saya. Karena dari awal saya sangat tidak percaya diri, tapi orang tua saya terus mendukung saya dari awal, bahkan saya tidak percaya diri. Setelah itu yang terakhir, ada guru dan bisa dibilang orang tua dari guru saya, yaitu kakak Olin Lekito dan juga Oma. Di situ mereka juga memiliki peran yang sangat besar terhadap saya karena telah membimbing saya, membantu saya untuk berproses hingga sejauh ini. Oke, baik. Nah, itu teman-teman ya. Tadi memang sangat banyak ya. Tadi ada dari memang yang pertama memang Tuhan ya, karena kan Tuhan kan yang menciptakan dan juga membimbing kita sebagai makhluknya. Kemudian ada orang tua dan juga Iya, pelatih-pelatihnya betul tadi. sekali. Keren banget nih. Nah, Kak mau tanya nih Kak, kan sekarang kan lagi di bangku sekolah ya Kak ya. Iya. Nah, gimana sih cara Kakak ini untuk membagi waktu dengan belajar, kemudian ada tugas-tugas. Sedangkan Kakak sendiri kan juga tadi ikut paduan suara dan juga latihan vokal. Nah, itu bagaimana nih Kak? Iya, memang kebanyakan orang cuma lihat itu dari hasil akhirnya ya. Iya, betul. Sebenarnya itu prosesnya itu cukup panjang. Jadi saya biasanya mengatur waktu dengan disiplin. Jadi jam sekolah saya sekolah, setelah itu sepulang sekolah saya istirahat sebentar lalu meluangkan waktu untuk berlatih. Ya kurang lebih sejaman. Latihannya itu mulai dari pemanasan, teknik untuk apa ya, tarik nafas, ambil nafas begitu, dan juga sampai membawakan lagu. Kalau banyak tugas, ya saya sebagai pelajar ya itu tanggung jawab saya. Jadi saya selesaikan tugas sekolah saya dulu, baru saya melakukan latihan. Jadi itu bisa beriringan. Iya betul. Iya memang harus balance kayak antara yang akademik dan non yang akademik. Kayak misalnya mungkin sekolah, ya udah kita untuk waktu di sekolah fokus sekolah. Iya, jadi kuncinya itu komitmen dan manajemen waktu. Keren, komitmen dan manajemen waktu. Setuju Kak. Karena memang terkadang itu banyak orang-orang yang menyepelekan atau mungkin ya udahlah aku hobinya mungkin di bidang sepak bola atau mungkin di bidang yang lain. Akhirnya dia fokus terus tapi meninggalkan akademiknya. Itu kan harusnya kan harus beriringan, betul nggak? Iya, biar balance gitu. Biar balance, setuju. Nah kakak kan suka hobi bernyanyi ya. Nah itu apa sih tips atau mungkin bagaimana cara buat kakak merawat suara ya berarti ya? Iya, gimana nih Kak? Itu ada beberapa tips-tips gitu. Untuk menjaga kualitas suara itu, yang pertama kita cukup disiplin untuk menjaga kesehatan. Jadi kesehatan itu penting. Tubuh kita yang fit itu akan berpengaruh penting bagi suara kita juga. Terus selanjutnya kurangi makan makanan yang merusak suara. Oke, contohnya nih Kak. Apa contohnya itu? makanan berminyak seperti gorengan atau minuman yang mengandung pewarna. Oke, siap. Iya, terus
ya kita harus minum air putih yang cukup. Minum air putih yang cukup. Iya. Iya, betul. Oke, itu tadi beberapa tips ya dari kakak bagaimana cara buat menjaga kualitas suara ya. Iya. Apalagi kan kalau misal kita seorang penyanyi atau mungkin tips buat kakak sendiri nih soal yang penyiar kan, jadi harus menjaga kualitas suara. Iya Seperti dong. itu. Oke kak, kakak mau tanya nih, pernah nggak sih ngerasa minder ketika melihat lawan yang hebat? Contoh nih, kakak kan udah sering ikut lomba nih, Iya. terus tiba-tiba kakak di nomor urut sekian, terus lihat ini ada beberapa yang lain tuh, wah suaranya kayaknya bagus banget nih. Nah itu biar nggak minder gimana nih kak? Iya, kalau soal minder nih, saat saya berlatih vokal, di situ saya juga sudah dilatih mentalnya. Oh, Jadi balance gitu. Saat kami latihan vokal, kita itu sering buat konser, seperti konser-konser musik gitu. Jadi kita sudah diajar untuk tidak punya mental yang eceng-ecengan lah. Oh ya. Jadi kita itu diajarkan sama pelatih kita agar mempunyai mental pemberani. Mental pemberani. Oh iya, betul. Jadi kalau untuk grogi sebenarnya sih awal-awal saja ya yang saya Awal-awal grogi. saja. Oke. Kalau selanjutnya dari penampilan-penampilan saya ya sudah tidak grogi. Kalau soal lihat lawan-lawan yang ya mungkin Iya. mungkin lebih hebat. Kalau dia berhasil begitu mengalahkan saya, otomatis itu akan saya jadikan pembelajaran dan jadikan titik balik agar mempersiapkan diri saya untuk lebih baik ke depannya. Seperti itu. Oke, baik, bener sih kak. Nah, berarti memang cara yang paling efektif adalah melatih mental terlebih dahulu ya. Iya. Ditempa dulu mentalnya supaya ketika melihat orang-orang yang mungkin suaranya lebih bagus dari kakak, merasa aku bisa lebih baik nih. Aku masih ada celah-celah yang mungkin masih bisa nih yang lebih unggul gitu kan. Betul. Dan ya betul, memang kalau misal kita bukan kalah ya lebih mungkin kurang beruntung atau mungkin ya masih di bawah, kita juga bisa menjadikan kompetitor kita atau bukan lawan ya bisa dibilang lawan ya. Itu menjadi motivasi supaya kita menjadi lebih baik ke depannya. Iya, kita lebih evaluasi diri. Evaluasi diri, betul. Nah itu terbukti nih teman-teman, dilihat dari prestasinya Kak Icel nih banyak banget ya, dari yang awalnya dia juara 3 di kelas 10, di kelas 11 malah jadi juara 1. Iya. Itu tips yang bermanfaat banget nih teman-teman. Dan Kak Icel nih mau tanya lagi dong, kalau semisal hasilnya nggak sesuai dengan harapan atau mungkin kalah nih, kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya nggak patah semangat nih Kak Icel? Iya, kalau semisal kalah. Kalau semisal kalah itu saya akan jadikan pelajaran buat saya untuk lebih mengevaluasi diri saya, apa yang kurang dari saya, apa yang harus saya tambah. Jadi itu bukan akhir dari proses ya. Itu baru awal dari proses. Awal dari proses. Jadi itu buat saya termotivasi untuk kedepannya lebih deh, harus lebih gitu. Nah tapi pernah nggak sih kayak kecewa dengan diri sendiri? Contoh kalau padahal dikit lagi aku bisa nih jadi juara 1 atau mungkin bisa menang kejuaraan ini, tapi gara-gara mungkin ada minusnya atau gimana, akhirnya kakak jadi down atau malah nggak malas nyanyi gitu. Pernah nggak mengalami itu? Untuk mengalami itu sih tidak pernah kayak Nggak rasa pernah ya? down gitu. Oke. Karena waktu saya juara 3 kelas 10 itu sebenarnya ya karena saya juga jarang latihan waktu itu ya, belum terlalu fokus. Oke. Jadi ya kayak biasa-biasa saja. Itu juga karena wali kelas bilang tidak apa-apa, menang kalah itu hal biasa, jadi ikut saja. Sudah, saya mewakili kelas. Jadi itu bukan hal yang buat saya down ya, karena itu lawannya kakak-kakak kelas semua sih. Oke, iya betul sih ya kak. Kadang ngasih kelas 10 ya masih pengalamannya juga masih belum dibandingkan dengan kakak-kakak yang udah tingkatnya di atas. Iya, betul. Oke, baik nih. Jadi nggak pernah kayak merasa kayak grogi, kemudian patah semangat tuh malah harusnya dihindari. Iya, karena saya itu memilih untuk self talk positif. Jadi itu tidak menjadi hal yang membuat saya menjadi beban pikiran bagi saya. Oke, baik.
Nah, Kak, mau tanya lagi nih. Nah, antara keseimbangan hobi dan akademik nih, sebagai seorang siswa SMA, apalagi sekarang di kelas 11 ya Kak ya. Gimana sih cara Kakak ini untuk membagi waktu antara latihan intensif buat lomba dan kewajiban untuk belajar kelas? Iya, jadi untuk itu seperti yang tadi saya bilang, kita disiplin untuk membagi waktu, kita juga manajemen waktu. Jadi Iya. latihan, sekolah. Jadi untuk tugas-tugas sekolah kita harus cicil tugas biar saat kita latihan tidak mengganggu gitu. Jadi saat kita pengen latihan lebih baik, kita tidak ini saya lupa tugas ini, nanti sebentar gimana ya, iya, gitu. Jadi kita lebih fokus untuk latihan. Oke, tapi pernah nggak sih Kak ngalamin kalau misal sebentar lagi nih mau lomba nih, jadi aku fokus ke ke nyanyi lah, latihan nyanyi, terus mungkin ternyata ada nih yang tugas yang belum selesai, itu pernah ngalamin Kak? Pernah sih, cuman untuk tugas-tugas sekolah itu saya berusaha untuk selesaikan di sekolah. Oke. Jadi saat pulang sampai di rumah, saya pergi ke tempat latihan, itu jadi tidak beban pikiran buat saya. Oh iya. Jadi latihan itu saya latihan, sekolah ya sekolah, gitu. Oke, baik. Nah, Kak mau tanya nih, kan Kakak kan latihan nih Kak. Nah, itu berarti ada gurunya dong. Ya. Iya, Nah, itu betul. Kakak latihannya di mana sih? Kalau boleh tahu nih biar Kakak. Boleh lah. Boleh dong? Iya. Jadi kalau saya latihan bersama kakak. Kakak izin sebutkan nama ya. Oh ya, silakan, terapa-apa. Kakak Caroline Prasetyawati Yuni Lekito. Oke. Papa Yuno Lekito punya anak perempuan tercinta. Oke. Jadi kakak ini adalah lulusan sarjana musik Oke. di Salatiga. Sampai di sini jadi guru vokal dan juga jadi kondak untuk paduan suara Gita Bahana Papua Barat. Oke, keren banget. Iya. Nah, Kak, mau tanya nih, itu Kakak latihannya private, maksudnya latihan sendiri atau mungkin ada teman-teman yang lain juga yang ikut latihan bareng nih, Kak? Untuk di tempat latihan itu kami ada yang private, ada juga yang seperti sekolah gitu. Oh, ya. Jadi saat kami pertama mau latihan, ingin masuk latihan, diberikan kebebasan untuk memilih. Oke. Jadi mau pilih hari apa latihannya, jam berapa. Jadi kita bisa mengatur waktu ya, Iya, tidak mengganggu tugas betul. sekolah gitu. Oke, berarti fleksibel Kak ya, bisa Iya. pilih waktu kalau misalnya mau hari ini ada lagi senggang nih, ya udah kita latihan gitu, bisa Kak ya, berarti ya. Iya, tapi itu untuk private sih. Kalau untuk private-nya ya? sekolah kita sudah tentukan jadwal. Oh, kalau untuk sekolah udah ada tentukan jadwal dulu ya. Iya, kayak masih versi sekolah gitu, kita tentukan jadwal dari hari Senin hingga hari Jumat. Itu jam berapa yang kita mau. Jadi seminggu itu kita latihan 2 kali. Oh, seminggu 2 kali Kak Iya. ya. Oke, keren nih. Pantas suaranya keren nih Kak. Oh, terima kasih. Oke, Kak, pernah nggak sih harus milih antara ikut lomba atau ikut ujian? Karena gimana pun kan Kakak kan masih sekolah ya, Iya. di kelas 11. Nah, itu ada nggak sih keputusan kayak gitu? Karena itu kan berat juga ya keputusannya, akademik harus berjalan, tapi ada kejuaraan yang sekiranya membuat Kakak termotivasi. Iya, betul. Kalau selama ini sih belum ada ya. Namun saya berpikir kalau di situasi seperti ini kita harus mempertimbangkan mana yang lebih penting. Oke. Jadi kita sebagai pelajar otomatis harus yang kita pilih adalah ujian. Tapi jika diberikan keringanan ya kita ujian, setelah itu kita lomba gitu. Oke, berarti memang harus ada komunikasi dengan Iya, pihak sekolah harus ya. ada dong. Iya, supaya setidaknya diberikan kelonggaran, entah itu ujiannya dimundurkan atau mungkin ujiannya Iya. dimajukan. Intinya supaya Kakak bisa ikut perjuaraan lomba Iya. yang bisa membanggakan bukan hanya nama Kakak aja, tapi nama sekolah dan juga Iya. nama Papua Barat juga. Betul. Keren. Nah, Kak, apakah ada prestasi di bidang seni ini membuat Kakak ini dalam belajar hal lain itu di sekolah? Sebentar, apakah prestasi di bidang seni ini membantu Kakak dalam belajar di bidang sekolah?
Iya, jadi prestasi non akademik ini sangat membantu saya di sekolah ya. Iya. Jadi awalnya saya orang yang tidak banyak bicara begitu di kelas. Jadi gitu Kak? iya. Oke. Jadi dianggap kayak dia biasa-biasa saja. Tapi setelah saya latihan, saya diberikan kesempatan untuk tampil, berdampak di panggung gitu. Di sekolah saya lebih percaya diri Oke. untuk Iya, berbicara di depan itu kayak hal yang biasa sekarang. Jadi hal yang biasa ya. Iya, karena dulu tuh saya kalau mau bicara itu malu sekali. Oke, ya. Tapi karena sekarang begitu kami konser-konser, saya jadi lebih berani Oh ya, betul. untuk berbicara itu ya hal yang biasa sekarang. Jadi hal yang biasa ya. Iya. Ya karena memang kepercayaan diri itu dibangun ya Kak ya. Jadi Iya, betul. contoh di awal-awal mungkin Kakak masih malu takut salah Kah, atau kalau ngobrol nanti takut gak didengar. Ternyata setelah Iya, Kakak betul. melatih mentalnya tadi kan, penyanyi kan harus punya mental yang kuat ya. Iya dong. Nah, itu akhirnya sudah mulai perlahan berubah jadi yang pendiam, jadi yang berani untuk speak up. Iya, betul. Keren. Nah, itu teman-teman, itu salah satu misalnya buat teman-teman yang semisalnya merasa di sekolah kayak minder dan lain-lain. Jangan minder, karena kalau minder malah nggak ada kemajuan, nanti Iya, betul. malah mundur terus gitu. Ngestak terus. Ini stuck banget. Betul. Nah, Kak, mau tanya nih, apakah ada visi atau pesan nih buat teman sebaya ya? Apa mungkin ada target atau mimpi besar yang selanjutnya di dunia seni setelah lulus SMA nanti, Kak? Iya, bagi saya itu mimpi besar itu bukan soal terkenal saja ya. Jadi untuk teman-teman, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Betul lagi. Jadi kita jangan terus ngestak di situ ya. Kita harus berani. Kita harus buka suara. Buka suara bukan berarti kayak tidak. Iya, betul. Itu kan cuman Iya. Oke. Jadi Iya. kita harus berkarya gitu. Istilahnya bakat kita kembangkan. Oke. Jika bakat kita tidak kembangkan, mau dikemanakan? Nah, betul. Iya. Jadi emang hobi ya, dari awalnya kan hobi buat nyanyi toh. Iya. Hobi, terus kemudian merasa bakatku ternyata di sini nih. Ya udah, akhirnya diasah, akhirnya bisa jadi juara Iya, gitu dah. betul. Buat teman-teman juga gitu. Kenali diri terlebih dahulu nih. Kalau misal merasa punya hobi atau bakat di suatu bidang, coba diasah terlebih dahulu, asah terus, ikut kejuaraan, ikut perlombaan, siapa tahu menjadi juara. Iya, awalnya saya berbagi pengalaman pribadi Boleh ya, banget, Kak. Kak. Iya, jadi awalnya itu saya tidak tahu ya, kurang bisa untuk di bidang seni suara. Oh gitu? Iya, Masa jadi sih? iya. Oke. Jadi awalnya itu saya ada di bidang olahraga nih. Sepak bola. Oh dulu sepak bola? Iya. Malah sepak bola? Oke, Waktu oke. SMP malah. Oh, SMP sepak bola ya? Iya, itu saya di SSB Bayangkara. SSB Bayangkara? Oh, oke, Iya. SSB Bayangkara. Jadi di situ saya latihan. Terus masuk SMA ada nih ekskul baru. Jadi masuklah di softball. Tapi di situ saya kayak aduh gimana ya, tidak bisa atur waktu. Jadi akhirnya keluar dari softball. Tapi masih nih di SSB Bayangkara untuk Masih? latihan bola. Oke. Iya, selanjutnya banyak ekskul lain sih seperti PMR. Tapi ya saya kayak enggak, ini bukan bidang saya nih. Oke. Jadi akhirnya karena orang tua saya ingin kami sekeluarga melayani Tuhan. Oke. Tapi pujian yang kita berikan untuk Tuhan itu harus luar biasa. Jadi ayah dan ibu ingin kami melayani dengan berupa menyanyi. Jadi kami difokuskan untuk latih suara. Oh iya. Itulah alasannya saya masuk untuk berlatih suara, iya, berlatih vokal terlebihnya. Jadi memang lika-likunya banyak nih Kak ya, Iya, sebelum betul. bisa masuk ke bidang suara. Tadi contohnya kayak SSB Bayangkara ya, ternyata Iya. ikut bola juga ya. Ikut juga. Ikut bola, kemudian beralih ke softball, kemudian sempat juga coba ke PMR dan akhirnya ikut ke latihan suara. Iya. Nah, buat teman-teman nih, memang keren nih. Jadi nggak harus kita merasa berarti kita gagal di satu, berarti
ya udah nggak mau nyoba lagi. Nah itu Kak Icel aja nyoba beberapa tempat dulu supaya biar dapat nih tempat yang pas untuk teman-teman. Iya, Gitu. betul sekali. Oke, nah Kak mau tanya dong buat teman-teman nih yang punya bakat tapi masih malu buat ikut lomba. Apa nih pesan buat teman-teman nih Kak? Iya, buat teman-teman yang memiliki bakat tapi masih malu untuk ikut lomba. Pesan saya, jangan kalian menunggu sampai kalian merasa sempurna baru kalian maju. Wah, Jangan dong, karena sempurna hanya milik Tuhan. setuju. Betul lagi. Iya. Karena semua orang hebat itu pernah di posisi kita ya. Awalnya malu-malu, awalnya grogi dan lain sebagainya. Tapi justru mencoba itulah kita belajar. Iya. Apa itu namanya proses? Lebih baik gagal setelah mencoba daripada menyerah sebelum mencoba. Iya betul. Iya, jadi teman-teman percaya deh, keberanian untuk melangkah itu sudah jadi kemenangan utama bagi kita. Memang betul Kak, itu keren sih, tepuk tangan dulu. Nah, memang benar-benar teman-teman benar nih yang dikatakan Kak Icel nih. Jadi sebelum kita menyerah sebaiknya kita coba dulu nih. Iya Siapa dong. tahu memang bakat. Kalaupun nggak bakat juga oke lah, kita masih nyari yang lain. Masih ada bakat-bakat Masih ada lain. yang lain, betul. Kalau udah kalau ibaratnya nih kita kan belum tahu nih seberapa dalam kolam sebelum kita lompati. Iya, belum. Nah itu dia, makanya kalau misalnya teman-teman punya merasa aku ada bakat di sepak bola nih, ya udah coba aja dulu, coba berlatih siapa tahu malah berhasil. Kalaupun nggak berhasil ya udah coba yang lain, softball Iya, gitu betul. PMR dan yang lain. Oke. Nah Kak, katanya habis ini Kakak ada acara ya, betul nggak sih? Iya. Acara apa tuh Kak? Spill dikit dong kalau boleh tahu. Kita mau latihan paduan suara. Oke, latihan paduan suara Kak ya. Iya, betul. Untuk acara apa Kak kalau boleh tahu? Untuk nanti acara Pesparawi, ibadah Pesparawi. Oh, ibadah suara. Iya. Kakak juga berarti mengisi. Iya, mengisi. Oh, keren. Berarti sebentar lagi mau latihan Kak ya. Jadi Iya, betul. karena teman-teman, karena waktu juga sudah ada di pukul 16:27 nih. Sebentar lagi Kakak Ical juga ada acara untuk berlatih ya, berarti vokal Kak berarti ya. Iya, Berarti betul. vokal untuk ibadah Pesparawi. Jadi kita akhiri dulu nih Kak, apa namanya, Iya. perbincangan kita. Dan untuk teman-teman, semoga pembicaraan kita dengan Kak Icel ini bisa menambah motivasi dan juga semangat nih buat teman-teman. Iya. Dan terima kasih banyak Kak Icel sudah menyempatkan waktunya. Iya, sama-sama. Ya, mungkin ada pesan-pesan terakhir nih buat teman-teman supaya ada motivasi lain gitu. Iya, jadi kegiatan untuk akademik itu bagus, tapi non akademik itu juga bagus, tidak kalah penting. Karena kalau di sekolah kita belajar, di luar kita tidak tahu mau berbuat apa, otomatis kita akan ikut rame. Jadi seperti ikut teman-teman jalan-jalan nih, nongkrong-nongkrong gak jelas. Betul. Apalagi kalau geng-geng laki-laki nih. Iya. Seperti betul. Kau mau ke tidak? Coba. Aduh, iya. Tidak apa-apa ini, satu kali saja. Nah, itu nanti menjadi dampak buruk ya bagi kita. Jadi fokuskan diri kita dengan kegiatan-kegiatan positif di luar-luar gitu. Seperti kalau untuk para cowok futsal mungkin. Nah, iya bisa. Nah, gitu. Kalau untuk cewek-cewek ya gimana ya? Latihan nyanyi mungkin. Bisa, iya betul. Iya, betul. Yang lain Seperti juga banyak itu. tuh. Masih banyak lain. Baik, terima kasih banyak Kak Icel atas waktunya, dan buat teman-teman terima kasih juga yang sudah mengikuti kita di sore ceria ini. Dan saya Ardi izin undur diri dari ruang dengar kamu, dan stay tune terus jalurnya Pro 2 karena masih banyak banget lagu dan juga informasi menarik lainnya hanya untuk teman Pro 2.